Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Surah Thaha ayat 121. Wa 'asa dan bermaksiat Adamu Nabi Adam Rabbahu kepada Tuhannya, atau menentang Nabi Adam Allah, faghawa, maka sesatlah Nabi Adam, atau faghawa, maka durhakalah Nabi Adam. Saya membahas ayat ini hari ini itu dengan hati gimana ya, ibarat orang yang mengurus sesuatu bertahun-tahun gak selesai-selesai gitu. Saya dulu awal-awal ngaji tauhid di Ki Ahmad, ini masalah besar kalau buat orang-orang yang belajar tauhid, masalah maksiat para nabi, ini maksiatul anbiya. Sebab sudah jelas dalam aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu terjaga dari dosa besar, maksum, terjaga. Maksum juga terjaga dari dosa kecil, shaghair, kabair, shaghair. Terjaga juga dari makruh. Terjaga juga dari khilaful aula, yang kurang baik. Masa penjagaan, waktul ismah, waktu penjagaan Allah itu dari kapan sampai kapan? Dari bayi sampai wafat, nggak tanggung-tanggung. Dan ini seluruh. Kalau urusan ismah ini jami'ul anbiya, berarti mulai awalul anbiya, awal para nabi, yakni Nabi Adam, sampai akhirul anbiya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dari awal saya sudah niat kalau urusan ini kan namanya ayat mutasyabihat ya, bukan muhkamat. Ayat yang kalau dibaca secara lafal zahir akan membuat orang salah paham. Ini insyaallah selama tafakkur ayat-ayat Al-Quran ini saya sisipkan. Selama tafakkur ayat-ayat Al-Quran ini saya sisipkan pembahasan tentang para nabi ini. Kan bukan Nabi Adam aja itu dalam Quran itu. Dalam riwayat-riwayat tafsir-tafsir nanti ada masalah Nabi Yusuf, ada masalah Nabi Daud, ada masalah Nabi Musa, macam-macam. Nah, repotnya ini makanya la haula wala quwwata illa billah. Saya setelah tua ini urusan gini wis dihadapi dengan tertawa aja santai. Soalnya di serius-seriusi juga nggak beres-beres. Repot ini urusan ini. Masalahnya yang selalu membawa masalah ini ke umat Rasulullah SAW itu macam-macam ya. Mulai medsos jelas, kemudian terjemahan-terjemahan jelas, terus kitab-kitab bahasa Arab, termasuk tafsir-tafsir kuno juga ada yang bawa riwayat-riwayat ini tanpa penjelasan yang mendatangkan aman dalam pemahaman pembaca tentang aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Repot memang ini. Belum lagi penceramah-penceramah, belum lagi pemikir-pemikir. Jadi belum lagi itu lagi. Ini ada tambahan lagi ini. Penganjur pemahaman para nabi berdosa ini. Psikiater, terus psikolog tuh kalau nasihatin pasiennya itu bawa-bawa nabi-nabi lagi. Umpama nasihati pasien yang stres
karena kebanyakan salah gitu. Bapak kita yang pertama, bapak manusia pertama saja berdosa, bersalah, apalagi kita. Tuh, ada itu kata-kata begitu. Rawaina min lisan ila lisan. Dari mulut ke mulut itu omongan-omongan perawinya psikolog psikiater. Belum pemikir-pemikir, semacam-macam. Jadi sampai muncul satu kesimpulan ya. Allahumma hdina fi man hadait, gitu aja. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menemukan hadis yang mendinginkan hati saya, urusan saya boleh dibilang kurang berhasil menyebarkan pemahaman ismatul anbiya seperti yang saya inginkan dan diinginkan para ulama ahli tauhid. Itu pendahulu-pendahulu saya, meskipun saya bukan ulama, saya khadimuhum. Yang membuat saya dingin itu waktu saya nemu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi wa ya sadiqi wa ya sahibi wa ya ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak menghafalkan hadis. Penting itu. Saat kita depresi itu jadi obat. Menjadi pendingin hati kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'sumu man 'asamahullah. Orang yang dijaga dari titik-titik, dijaga dari salah paham memahami agama, dijaga dari salah paham, ini tafsiran saya, memahami tauhid, dijaga dari keburukan manusia. Siapa mereka? Man asamahullah. Orang yang Allah menjaga dia, titik. Jadi meskipun serangan tentang maksiatnya al-anbiya wal mursalin ini begitu dahsyat, tersebar dengan bebas di berbagai macam kitab, berbagai macam media, macam-macamnya suara khutbah dan lain-lain. Tapi kalau dasar orang itu dijaga oleh Allah Ta'ala, ya nemu obat ya, akan terjaga insya Allah. Tinggal tugas kita ini menyebarkan obat sebanyak-banyaknya dengan resep yang sebaik-baiknya, sehingga pendengar dan pembaca sembuh ketika mendengar atau membaca resep dari kita itu. Jadi mungkin resepnya ya dikit-dikit lah. Ini lagi Nabi Adam saya masukkan yang mana gitu. Nanti waktu Nabi Yunus resep yang mana. Waktu Nabi Daud resep yang mana. Banyak sudah resep yang sudah ditulis oleh dokter-dokter batin yang memerangi penyakit keraguan kepada ismatul anbiya, maksumnya para nabi itu. Gini, pertama ya, supaya selamat. Yakini dulu di dalam hati bahwa ismahnya seluruh nabi, min awwalil anbiya Sayyidina Adam ila akhiril anbiya Maulana Muhammad Rasulullah Sayyidina Maulana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari umur 40, tapi dari bayi. Nah, itu kuatkan itu. Min awwalil khilqah, dari bayi. Kalau masih ragu, ini sembuhkan dulu ini. Sembuhkan dulu ini. Bahwa ismahnya para nabi, 124.000 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, adalah dari bayi, bukan dari usia 40. Itu ada yang ngomong, ya itu sembuhkan dulu itu. Tahu saya, wakila, macam-macam pendapat. Tapi Anda harus menjadi sosok insan yang punya iman, kepercayaan bahwa anbiya dijaga dari kufur, syirik, kabair, saghair, makruhat, dan khilaful aula, mulai dari kekafiran, kesyirikan, haram, makruh, dan hal-hal yang kurang baik dari bayi sampai wafat. Pelajari dalilnya itu sampai dalam hati, sembuh
obatnya meresap betul di dalam hati kalbu Anda. Oh, mustahil ya kalau ada nabi ketika remaja berdosa, nggak usah ketika tua. Mustahil ya kalau ada nabi melakukan hal makruh ketika dia berusia 7 tahun. Nah, itu perkuat dulu itu. Ini juga butuh proses memang, butuh proses. Boleh untuk penyegar kepercayaan Anda itu masukkan cerita wali-wali. Contoh bagi yang percaya wali ya. Ini yang saya inginkan sembuhkan bukan hanya golongan kita, termasuk golongan di luar kita yang bukan kelompok yang suka thariqah dan wali-wali juga sembuh. Gini, contohnya gini. Kita kan dengar itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari bayi beliau itu kalau Ramadan tidak mau minum air susu ibunya sebulan penuh. Ada juga wali-wali lain, saya temukan di Jami' Karamatul Aulia dan lain-lain, yang sifatnya seperti ini, mulai bayi sampai akhir Ramadan, Syawal, sebulan penuh tidak mau minum air susu ibu di siang hari. Bukan hanya Sayyidi Syekh, memang yang terkenal Sayyidi Syekh. Boleh kita jadikan muqaddamnya ini, pimpinan bayi-bayi yang tidak minum air susu fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan. Tapi wali-wali lain juga ada. Sudah? Artinya apa? Bayi Sayyiduna Al-Jailani tidak mau menentang Allah dalam masa-masa bayi. Padahal belum wajib kan? Sampai segitunya. Nah, naikkan renungan Anda. Fa kaifa bil anbiya, gitu. Kalau wali saja seperti inilah, kira-kira Nabi Adam bagaimana? Kira-kira Nabi Yunus, Nabi Yusuf bagaimana? Dalam masa para nabi ketika bayi, dalam masa para nabi ketika usia 7 tahun, akankah mereka tidak puasa Ramadan apabila syariat puasa itu memang sudah ada saat itu? Akankah mereka waliyadzubillah maaf melihat wanita yang tidak halal? Akankah mereka begini? Akankah mereka begitu? Tapi memang Ramadan sebulan penuh itu syariat kita, itu contoh saja. Meskipun puasa, kalau saya nggak salah ingat di kitab-kitab fikih itu minas syara'il qadimah, termasuk syariat-syariat masa lalu. Tapi kan nggak sebulan penuh 30 hari Ramadan juga. Saya sedang berbicara tentang hal-hal yang diwajibkan Allah untuk umat di masa masing-masing. Itu para nabi pasti terjaga. Dari bayi. Pahami kata-kata saya itu. Bahwa para nabi dari bayi sampai wafat terjaga dari salah. Jenis salah mulai yang paling atas, kufur syirik, bawahnya lagi kabair, bawahnya lagi shaghair, kabair dosa besar, shaghair dosa kecil, kemudian makruhat, kemudian khilaful aula. Sampai kapan terjaganya? Sampai wafat. Nah, antara bayi dan wafat ini tetap nggak hilang. Ismah itu 24 jam kali umur ya. Makanya di dalam ilmu laqaid dibilang wajib. Wajib apa? Ma la yakbalul intifa. Tidak pernah tidak. Nah, segitu dulu. Yakinkan di dalam hati bahwa Nabi Adam tidak pernah menentang Allah. Karena itu ayat tadi membutuhkan takwil. Jangan diambil arti zahirnya Nabi Adam berdosa, jangan. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ghawa lagi itu sesat, enggak ada nabi sesat. Enggak ada nabi asa. Tapi ini Quran gitu. Makanya ini ayat dimasukkan
ayat-ayat yang mutasyabihat, yang haram dipahami secara zahir. Apa jawaban ulama tentang ini? Saya tidak akan menukil jawaban wali-wali, takut orang awam mendengar, masa sih kok gitu ya, nanti malah masalah lagi itu. Jadi cukup kita artikan min babi, kalau nggak salah Imam Junaid itu yang memberi arti ini, hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Hasanatul abrar itu kebaikan orang-orang soleh awam. Di kelompok awam ini kan ada orang soleh kan, mereka juga berbuat baik, kebaikan mereka disebut hasanat. Hasanatnya orang awam yang baik-baik itu sayyiatul muqarrabin, menjadi keburukannya orang-orang khusus, orang-orang yang sangat-sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Itu ada yang mengartikan begitu. Kemudian kita juga harus sadar ya, yang mengatakan wa'aso itu Allah. Jadi wajarlah Allah menegur hambanya, Allah menasehati hambanya, meskipun hambanya tidak berdosa, meskipun hambanya tidak maksiat, meskipun hambanya tidak tersesat, tapi wajar ditegur. Boleh-boleh saja. Bagus sekali itu makna dari Imam Junaid itu. Min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Saya memang terbatas ya, kadang mau ngeluarin dalil ini, waduh nanti salah paham lagi orang awam, nanti rame lagi. Banyak dalil-dalil yang akan menyembuhkan Anda kalau saya bertatap muka ya, nggak bisa di medsos begini. Kalau di sini saya cukupkan tadi, kuatkan di dalam batin bahwa al-anbiya wal mursalin mulai lahir sampai meninggal tetap maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan salah. Dan antara masa-masa dari lahir sampai wafat, beliau-beliau juga tetap maksum, dijaga dari berbuat salah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok masih tentang ayat ini.